negeri itu memang bisa tolong kami. Pertama, untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Jerman. Secara singkat, saya mau menyebut jurusan Germanistik di Indonesia yang ada di UI itu Germanistik terkemuka di sini, dan kualitasnya dari hasil kerja di sini memang juga berkat ada bantuan dari pihak Jerman dalam rangka DAAD. Di Germanistik di UI itu memang mengambil peran penting di dalam aktivitas yang menyangkut Jerman di Universitas Indonesia. Di sini memang ada satu pusat dari pelajaran Germanistik di Indonesia. Didirikan pada tahun 2007 dan pada tahun 2012 kursus summer Indonesia Germanistik dengan Jerman dan DAAD akan diadakan di sini. Dan ini akan dan juga akan ada wakil dari negara-negara ASEAN lain yang akan berkunjung dan mengikuti program di sini. Kami memang sangat merasa bergembira bahwa kooperasi dengan kota-kota Jerman dan juga lembaga-lembaga Jerman yang lain bisa dieratkan dalam rangka DebSwap, dan dengan demikian kami harapkan bisa mendapatkan dan memperoleh alumni Indonesia dari Universitas Jerman yang akan pulang dan membantu dan merangsang perkembangan di Indonesia. Potensi generasi baru di Indonesia dengan kerjasama dengan mitra yang sudah kami kenal dengan baik, dan kami mengucapkan sangat terima kasih atas kerjasama ini. Ini memang satu hal yang sangat penting supaya diperkembangkan terus. Dengan demikian, marilah kita renungkan dan mempertimbangkan bagaimana kooperasi ini masih bisa dikembangkan lebih jauh demi keuntungan kedua belah pihak dengan saling membantu dan saling mendorong pengetahuannya dan saling mempelajari. Ini biarkan bahwa kami memang juga bergaul atas dasar hak dan harkat dan pengakuan bersama. Dengan demikian, saya minta sambutan pidato Presiden Republik Federal Jerman. Meine Damen und Herren, jetzt gibt uns der Herr Bundespräsident Christian Wulff die Ehre. Sekarang ya yang mulia Presiden Republik Federal Jerman Wulff memberi kata sambutan. Sehr geehrter Herr Rektor, yang terhormat Rektor Universitas, yang terhormat Menteri Ristek Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Cahandari, yang terhormat mantan Presiden Habibie, yang baik mahasiswa dan mahasiswi, yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Itu satu cara yang disambut luar biasa dengan begitu ramah, dan kalau ada seorang rektor memberi kata sambutan dalam bahasa Jerman, itu satu penyambutan yang luar biasa hangatnya. Dan yang kemudian hanya untuk sedikit orang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena saya yakin di sini dari bagian Germanistik banyak orang yang tidak memerlukan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang Anda bisa bawa pulang, Anda memilih bahasa yang tepat di samping bahasa Indonesia dan mungkin juga bahasa Inggris. Tapi dengan bahasa Jerman Anda bisa
cukup jauh berhasil di dunia ini. Dan tadi sudah dikatakan banyak adanya hubungan antara Jerman dan Indonesia yang kita ingin lebih memperdalam bersama-sama, dan itu Anda pasti lakukan seumur hidup. Bagi saya itu hormat besar untuk bisa berada di Universitas Universitas Indonesia dan untuk memberi kata sambutan. Terutama saya ingin berdiskusi dengan Anda. Anda sudah bisa menyiapkan satu pertanyaan yang betul penting bagi Anda dan saya berusaha untuk menjawabnya. Tapi lebih dahulu saya ingin menyampaikan 3 hal dalam kata sambutan saya. Tentang pertama tentang negara kita di dalam kawasan dan perannya, dan saya ingin sedikit bicara tentang tanggung jawab negara kita di dalam dunia yang semakin bersatu. Kita hanya memiliki satu dunia dan kita harus mengatasi banyak masalah secara bersama atau kita tidak mampu menyelesaikan masalahnya lagi. Banyak hal hanya bisa diselesaikan secara bersama atau sama sekali tidak bisa diselesaikan. Dan kita di Jerman dan Indonesia kita bisa menjadi bagian dari solusi dan jangan kita jadi bagian dari masalah. Masalah ada cukup banyak di dunia. Saya rasa Anda terutama sebagai generasi muda harus memperjuangkan supaya ada solusi. Anda harus berpartisipasi dalam hal itu. Tanggung jawabnya besar. Orang Jerman sangat suka dengan orang Indonesia. Itu ternyata pada waktu terjadi bencana tsunami, ada kesediaan luar biasa di antara warga Jerman untuk ikut bantu untuk membangun kembali daerah Aceh. Dan walaupun misalnya dulu sangat sulit untuk mengidentifikasikan para korban, saya kenal banyak orang yang membantu untuk menyelamatkan dan menemukan korban, dan bersama kawan-kawan Indonesia mereka bisa berhasil, dan di dalam pekerjaan itu bersama kita yakin betapa dekat hubungan kita sebagai tahun 1887 seniman Keller pertama kali membuat lukisan tentang satu kota di Indonesia, dan keneka ragaman Indonesia, kebudayaan dan alam sangat mengesankan bagi orang Jerman. Itu sebagai satu hadiah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga ahli Wilhelm Junghun yang disebut di Encyclopedia Britannica tahun 1911 juga disebut Humboldt dari Jawa, karena dia suruh orang di Eropa supaya lebih memperhatikan negara Indonesia. Oleh karena disitulah kita bisa belajar banyak tentang dunia. Dan ada seorang Indonesia pelukis Raden Saleh dari tahun 39, jadi sebelum Anda studi di Jerman, dan beliau membuat banyak lukisan dan di Indonesia akan dipamerkan dalam rangka pameran besar. Dan dulu seniman itu mengatakan beliau berangkat dari Jawa sebagai orang Jawa tapi pulang sebagai orang Jerman Tulen. Itu kutipannya. Jadi kita sangat mengagumi Indonesia, dan dari Indonesia ada 25.000 mahasiswa yang pernah studi di Jerman, dan Rektor Universitas Indonesia ada salah satu di antaranya. Dan saya senang bahwa pada hari ini kita sudah sepakat dengan Presiden Indonesia bahwa 240 orang Indonesia akan datang ke Jerman, di samping 400 mahasiswa tingkat S3 bisa datang ke Jerman, dan itu peluang besar untuk lebih lagi mempersatukan kedua negara kita.
Indonesia sudah melampaui banyak langkah, sudah menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia, menjadi negara dengan kebebasan pengungkapan pendapat dan kebebasan pers, dan terutama kaum mahasiswa sangat berpartisipasi supaya perkembangan bisa dihasilkan seperti itu. Demokrasi menjadi kerangka paling baik untuk perubahan damai. Dan kini saya melihat negara Anda sebagai satu model. Ada negara lain dan dengan penduduk Islam, oleh karena itu saya juga mengucapkan Assalamualaikum. Dan Anda adalah negara dengan penduduk Muslim yang paling banyak di dunia, dan Indonesia membuktikan bahwa itu bisa menjadi negara dengan kesejahteraan. Oleh karena itu dalam Pancasila, sila keadilan sosial menjadi sila yang sangat penting. Kita tidak boleh menjadikan manusia sama, tapi semua manusia harus diberikan peluang yang sama supaya bisa berkembang atas kemauan sendiri. Negara harus berada untuk warganya, dan administrasi negara harus dinilai sebagai adil dan membantu. Dan Indonesia terpengaruhi oleh kebudayaan Muslim, tapi tidak merupakan negara Muslim. Sedangkan Jerman dipengaruhi sebanyaknya oleh kebudayaan Kristen, tapi tidak merupakan negara Kristen. Banyak warga di negara saya terkejut ketika saya memberi sambutan pada Hari Nasional sebagai presiden baru, di mana saya katakan orang Muslim dan agama Islam sudah menjadi bagian dari Jerman, oleh karena ada 4 juta penduduk yang hidup di Jerman dan harus diberikan kebebasan untuk menghidupi agamanya. Oleh karena itu pada hari ini saya didampingi 2 orang ahli untuk agama Islam, dan kami berusaha untuk mendidik guru agama untuk bisa memberikan pengajaran agama Islam di sekolah dan bisa memberikan pendidikan untuk Islam. Kita memerlukan warga yang aktif untuk supaya negara berjalan dengan baik, dan negara bisa bantu supaya selalu ada saling pengertian, dan semua agama harus bertanggung jawab sendiri untuk masyarakat dan harus saling memperkaya. Juga Al-Quran dan sejarah Islam itu memperkaya pengalaman dan sejarah, dan kami juga senang kalau orang Islam juga tertarik